Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap terasa berat? Pernahkah kamu bertanya, kenapa doa-doaku belum juga dikabulkan? Atau mungkin kamu lelah karena merasa Allah tidak melihat perjuanganmu? Bagaimana jika sebenarnya Allah melihat semuanya, namun Dia sedang menunggu satu hal yang belum kamu benahi, niatmu. Karena ketika niat diperbaiki, yang berubah bukan hanya amal, tetapi arah hidup seluruhnya. Niat adalah awal segalanya. Sahabatku, dalam Islam niat bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi keputusan terdalam di dalam hati. Niat adalah kompas yang menentukan kemana hidup ini berjalan. Dua orang bisa melakukan amal yang sama, terlihat serupa di mata manusia, namun bernilai sangat berbeda di sisi Allah. Yang membedakan bukan gerak tubuhnya, melainkan arah hatinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis ini bukan hanya pengingat, tetapi peringatan yang sangat dalam. Ia seolah berkata kepada kita bahwa sebelum Allah menilai hasil, Allah menimbang tujuan. Sebelum Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah melihat mengapa kita melakukannya. Banyak orang lelah bukan karena amalnya berat, tetapi karena niatnya salah. Ketika niat kita bertumpu pada manusia, pujian, pengakuan, atau hasil dunia, maka hati akan cepat kecewa. Sebab manusia mudah berubah, pujian cepat hilang, dan dunia tidak pernah benar-benar memuaskan. Namun ketika niat kita tertuju kepada Allah, bahkan amal kecil terasa ringan, bahkan ujian terasa bermakna, bahkan kegagalan tidak menghancurkan jiwa. Karena kita sadar, yang kita cari bukan hasil instan, tetapi keridaan Allah yang kekal. Seringkali kita mengira masalah hidup datang karena kurang usaha. Padahal bisa jadi usaha kita sudah maksimal. Hanya saja niat kita bercabang. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk ego. Dan hati yang terbagi tidak akan pernah benar-benar tenang. Allah Maha mengetahui isi hati. Kita bisa menipu manusia dengan kata-kata indah dan amal yang tampak, tetapi tidak satupun niat tersembunyi yang luput dari penglihatannya. Bahkan, niat yang tidak sempat menjadi amal pun sudah dicatat dan dinilai oleh Allah. Bayangkan betapa banyak amal yang terlihat besar, tetapi kosong nilainya. Dan betapa banyak amal yang terlihat kecil, namun berat timbangannya di akhirat. Semua itu kembali kepada satu hal yang sering kita remehkan. Niat. Niat yang benar membuat amal yang sederhana menjadi ibadah, tidur menjadi pahala, bekerja menjadi pahala, bahkan tersenyum pun bernilai sedekah. Tetapi niat yang salah bisa mengubah ibadah menjadi beban, dan kebaikan menjadi kesia-siaan. Ketika hidup terasa sempit, cobalah jangan langsung menyalahkan keadaan. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Duduklah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan semua ini benar-benar karena Allah? Seringkali kita berkata, aku ikhlas. Tetapi hati kita gelisah ketika tidak dihargai. Kita berkata, aku lillah. Tetapi kecewa saat tidak dipuji. Dari situlah kita tahu bahwa niat perlu terus diperbaiki. Bukan sekali lalu selesai. Niat bukan sesuatu yang statis. Ia bisa lurus hari ini, lalu bengkok esok hari. Ia bisa bersih di awal, lalu tercampur di tengah perjalanan. Karena itulah, para ulama selalu mengingatkan, memperbaiki niat adalah perjuangan seumur hidup. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita jujur. Jujur mengakui bahwa hati ini lemah, mudah tergoda, dan sering ingin dipuji. Dari kejujuran itulah pintu perbaikan akan terbuka. Ketika niat mulai lurus, kita tidak lagi terlalu sibuk menghitung hasil. Kita fokus pada proses dan keikhlasan. Kita tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain, karena kita sadar setiap orang sedang berjalan dengan niat dan takdirnya masing-masing. Orang yang niatnya benar akan tetap berbuat baik meski tidak dilihat. Ia tetap jujur meski tidak diawasi. Ia tetap taat meski tidak dipuji, karena ia tahu satu-satunya yang perlu melihat adalah Allah. Inilah mengapa niat adalah pondasi. Jika pondasi rapuh, bangunan amal setinggi apapun akan runtuh. Tetapi jika pondasi kokoh, bangunan sederhana pun akan bertahan hingga akhir. Allah sering menunda hasil, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguji niat. Apakah kita tetap berjalan ketika tidak ada tanda keberhasilan? Apakah kita tetap taat ketika doa belum dijawab? Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena lelah fisik, tetapi karena niatnya habis. Ia berjalan selama ada pujian, selama ada hasil, selama ada tepuk tangan. Ketika itu hilang, semangat pun mati. Sebaliknya, orang yang niatnya karena Allah akan terus berjalan meski sendirian. Ia mungkin menangis, mungkin jatuh, tetapi tidak berhenti. Karena tujuannya bukan manusia, melainkan Allah yang Maha Setia. Jika hari ini hidupmu terasa berat,
Jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu untuk kembali meluruskan niat. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Perbaikan niat seringkali menjadi awal perubahan besar. Hati yang lurus akan melahirkan keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak akan mengubah arah hidup sedikit demi sedikit. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan perubahan terbesar dalam diri manusia seringkali dimulai dari perubahan niat. Ketika niat berubah, cara pandang berubah, masalah tidak lagi dilihat sebagai musibah semata, tetapi sebagai sarana mendekat kepada Allah. Luka tidak lagi hanya menyakitkan, tetapi juga mendewasakan. Jangan menunggu hati menjadi sempurna untuk beramal. Beramallah sambil terus memperbaiki niat, karena justru dalam proses itulah Allah membimbing hati kita sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu merasa kecewa, tanyakan kembali niatmu. Setiap kali kamu merasa lelah, periksa lagi tujuanmu, karena seringkali jawabannya bukan berhenti, tetapi meluruskan arah. Allah Maha Lembut. Dia tidak langsung mencabut nikmat ketika niat kita goyah. Dia memberi waktu, memberi tanda, dan memberi kesempatan untuk kembali. Selama kita masih mau memperbaiki niat, pintu Allah belum tertutup. Selama kita masih mau jujur kepadanya, rahmat-Nya masih sangat luas. Ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling ikhlas. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling lurus jalannya. Jika hari ini kamu merasa kecil, merasa gagal, merasa tidak berarti, jangan remehkan dirimu. Bisa jadi di sisi Allah, nilaimu sangat besar, karena niatmu yang tulus. Teruslah memperbaiki niat, meski berkali-kali jatuh, karena Allah mencintai hamba yang kembali, bukan yang merasa paling benar. Dan ingat satu hal ini, ketika niatmu benar-benar karena Allah, hidupmu mungkin tidak selalu mudah, tetapi hatimu akan selalu punya arah. Saat niat mulai bergeser tanpa disadari, tidak semua niat yang rusak datang dengan tanda yang jelas. Sebagian di antaranya bergeser perlahan, halus, dan nyaris tidak terasa. Kita tetap beramal, tetap berbuat baik, tetap terlihat taat, namun hati tidak lagi setenang dulu. Ada kegelisahan kecil yang terus berulang, seolah ada sesuatu yang salah, tetapi sulit dijelaskan. Pada awalnya kita berbuat karena Allah, hati kita tulus, langkah kita ringan, dan amal terasa nikmat. Namun seiring waktu, pujian mulai datang, pengakuan mulai terdengar, orang-orang mulai memperhatikan, dan tanpa kita sadari, hati mulai menikmati apa yang bukan tujuan awal. Disinilah bahaya niat tersembunyi. Ia tidak langsung menghancurkan amal, tetapi mengotorinya sedikit demi sedikit. Kita masih melakukan kebaikan yang sama, tetapi alasan dibaliknya mulai berubah. Yang tadinya demi Allah, kini bercampur dengan keinginan untuk dihargai. Ketika niat mulai bergeser, tanda pertamanya adalah hati yang mudah tersinggung. Kita kecewa ketika tidak diapresiasi. Kita marah ketika usaha kita dianggap biasa. Kita sedih ketika kebaikan kita tidak dibalas sebagaimana yang kita harapkan. Padahal kebaikan yang benar-benar karena Allah tidak menuntut balasan dari manusia. Ia cukup dengan keyakinan bahwa Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah akan membalas dengan caranya sendiri. Niat yang mulai rusak juga membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa lebih pantas, lebih berhak, lebih layak. Kita bertanya dalam hati, mengapa dia yang dipuji, bukan aku? Mengapa dia yang berhasil, bukan aku? Perbandingan ini pelan-pelan menggerogoti keikhlasan. Amal yang seharusnya mendekatkan kita kepada Allah, justru menjauhkan hati dari ketenangan. Kita menjadi lelah, bukan karena banyak berbuat, tetapi karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Ada pula niat yang bergeser karena luka, karena pernah dikhianati, tidak dihargai, atau disalahpahami. Akhirnya kita beramal dengan perasaan ingin membuktikan sesuatu. Bukan lagi karena Allah, tetapi karena ingin diakui, ingin menang, ingin terlihat benar. Allah Maha mengetahui perubahan ini, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan. Maka seringkali Allah mengirim ujian, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyaring niat. Agar kita kembali bertanya, untuk siapa sebenarnya aku berjalan? Ketika niat tidak lagi lurus, amal terasa berat. Yang dulu mudah, kini melelahkan. Yang dulu menyenangkan, kini terasa terpaksa. Hati mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini jika tidak ada hasilnya? Di titik inilah banyak orang berhenti. Mereka mengira masalahnya ada pada amal, padahal masalahnya ada pada niat. Amal yang sama, jika niatnya diluruskan kembali, bisa terasa ringan dan bermakna seperti dulu. Allah tidak pernah meminta kita untuk dipuji manusia. Allah hanya meminta kita untuk jujur di hadapannya. Ketika kita jujur mengakui bahwa niat kita mulai bercampur, disitulah pintu perbaikan terbuka. Jangan malu mengakui bahwa hati kita berubah.
karena hati memang mudah berbolak-balik. Bahkan para sahabat pun khawatir terhadap keikhlasan mereka. Jika orang-orang selevel itu saja takut, apalagi kita. Niat yang bergeser seringkali membuat kita memilih amal yang terlihat, bukan yang benar. Kita memilih yang ramai, bukan yang sunyi. Padahal banyak amal paling mulia justru dilakukan tanpa saksi manusia. Allah melihat air mata yang jatuh saat tidak ada yang tahu. Allah mendengar doa yang dipanjatkan dalam kesendirian. Dan Allah menilai perjuangan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ketika niat lurus, kita tidak sibuk menjelaskan diri. Kita tidak repot membela citra. Kita tidak gelisah dengan penilaian manusia. Karena kita tahu, penilaian yang paling penting bukan berasal dari dunia. Namun ketika niat bergeser, kita mudah lelah secara batin. Hati cepat panas. Emosi mudah naik. Kebaikan terasa seperti kewajiban yang menekan, bukan ibadah yang menenangkan. Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya tersesat terlalu jauh. Dia mengingatkan melalui kegagalan, kehilangan, dan rasa hampa. Semua itu bukan tanda Allah membenci, tetapi tanda Allah memanggil. Seringkali saat hidup terasa kosong, padahal kita sudah berbuat banyak. Itu adalah alarm dari Allah. Alarm agar kita berhenti sejenak dan kembali memeriksa niat yang mungkin telah bergeser. Allah tidak meminta kita berhenti beramal ketika niat rusak. Allah meminta kita memperbaiki niat sambil tetap berjalan. Karena berhenti total justru memberi kemenangan pada hawa nafsu. Ketika kamu merasa kecewa karena tidak dihargai, jadikan itu momen muhasabah. Bukan untuk menyalahkan manusia, tetapi untuk membersihkan hati dari ketergantungan kepada mereka. Semakin ikhlas seseorang, semakin sedikit ia menuntut. Semakin lurus niatnya, semakin tenang hatinya. Karena ia tahu apapun yang tidak ia dapatkan di dunia tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Allah Maha Adil. Tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia, kecuali yang memang tidak diniatkan untuknya. Dan tidak ada satu keikhlasan pun yang luput dari balasannya. Jangan takut kehilangan pujian jika niatmu lurus. Yang perlu ditakuti, justru ketika pujian datang, dan hatimu bergantung padanya. Karena saat itulah, amal menjadi rapuh. Niat yang kembali diluruskan, akan mengembalikan rasa tenang, rasa cukup, rasa bahwa hidup ini, meski berat, tetap bermakna karena dijalani bersama Allah. Jika hari ini kamu merasa jauh dari Allah padahal amalmu banyak, mungkin yang perlu didekatkan bukan amalnya, tetapi niatnya. Allah selalu membuka pintu kembali. Tidak peduli seberapa jauh niat kita pernah menyimpang, selama kita mau pulang dengan jujur, Allah akan menyambut dengan rahmat. Dan ingatlah, niat yang diperbaiki hari ini bisa menjadi sebab Allah mengubah arah hidupmu esok hari. Ketika niat diluruskan, Allah mengubah arah hidupmu. Perubahan hidup yang paling besar seringkali tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Bukan dari keadaan, bukan dari orang lain, melainkan dari satu keputusan sunyi di dalam hati untuk kembali kepada Allah dengan niat yang jujur. Ketika seseorang meluruskan niatnya, mungkin hidupnya tidak langsung mudah. Masalah tidak serta-merta hilang, ujian tidak langsung berhenti. Tetapi ada satu hal yang berubah secara nyata. Hati menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Allah tidak selalu mengubah keadaan terlebih dahulu. Seringkali Allah mengubah cara kita memandang keadaan. Beban yang sama terasa lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena hati sudah tidak melawan takdir. Niat yang lurus membuat seseorang berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan melalui ini?" Dari pertanyaan inilah kedewasaan iman tumbuh. Ketika niat kembali kepada Allah, kita tidak lagi terlalu sibuk mengatur hasil. Kita fokus melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Disinilah hidup mulai terasa seimbang antara usaha dan tawakal. Allah mencintai hamba yang bekerja keras, tanpa kehilangan ketergantungan kepadanya. Ketika niat lurus, usaha menjadi ibadah, dan tawakal menjadi ketenangan. Banyak orang tidak sadar bahwa selama ini hidup mereka terasa berat, karena mereka memikul semuanya sendirian. Ketika niat kembali kepada Allah, beban itu dibagi. Ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Niat yang benar juga mengubah cara kita menerima kegagalan. Gagal tidak lagi dipandang sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses yang Allah susun dengan penuh hikmah. Ada pelajaran yang hanya bisa dipelajari melalui jatuh dan bangkit. Ketika seseorang ikhlas karena Allah, ia tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Ia percaya bahwa rezeki, waktu, dan jalan hidup setiap orang sudah diatur dengan sangat adil. Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang di sebuah fase hidup. Ketika niat lurus, kita belajar untuk berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri. Niat yang lurus membuat hati lebih sabar. Bukan karena
masalahnya kecil. Tetapi karena hati yakin bahwa tidak ada satupun ujian yang sia-sia di sisi Allah. Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Tetapi seringkali kemudahan itu datang dalam bentuk kekuatan hati, bukan perubahan keadaan. Ketika niat kembali kepada Allah, doa menjadi lebih jujur. Tidak lagi penuh tuntutan, tetapi penuh penyerahan. Kita berdoa bukan untuk memaksa Allah mengikuti keinginan kita, tetapi untuk memohon agar kita dikuatkan, mengikuti kehendak-Nya. Doa yang lahir dari niat yang lurus, memiliki kekuatan yang berbeda. Ia tidak selalu mengubah dunia, tetapi selalu mengubah orang yang berdoa. Allah bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Ketika niat lurus, Allah membuka pintu yang tidak pernah kita rencanakan, menutup jalan yang ternyata tidak baik, dan mengarahkan kita ke arah yang lebih selamat. Seringkali kita baru menyadari betapa Allah menjaga kita setelah kita melihat ke belakang. Ada kegagalan yang ternyata menyelamatkan. Ada penolakan yang ternyata melindungi. Niat yang lurus membuat kita tidak lagi memaksa sesuatu yang tidak Allah izinkan. Kita belajar untuk melepaskan dengan lapang, karena percaya Allah tahu apa yang terbaik. Ketika niat lurus, hubungan kita dengan manusia juga berubah. Kita lebih mudah memaafkan, tidak mudah menyimpan dendam, dan tidak terlalu berharap kepada makhluk. Hati yang bergantung kepada Allah tidak mudah hancur oleh sikap manusia. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, karena sandarannya kokoh. Allah mengubah hidup seseorang bukan selalu dengan memberi lebih banyak, tetapi dengan mengurangi ketergantungan pada dunia. Dan justru disitulah letak kebebasan sejati. Niat yang benar membuat seseorang merasa cukup meski tidak memiliki segalanya, dan merasa tenang meski hidupnya belum sempurna. Ketika niat lurus, waktu terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi terlalu menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Kita fokus menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Allah menyukai hamba yang hadir sepenuh hati dalam setiap amanah yang diberikan. Bukan yang sibuk memikirkan hasil, tetapi yang serius dalam proses. Niat yang lurus juga membuat seseorang lebih peka terhadap dosa. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena tidak ingin mengecewakan Allah. Taubat menjadi lebih ringan karena hati tidak dipenuhi pembenaran diri. Kita mengakui salah, meminta ampun, dan melanjutkan perjalanan. Allah Maha Mengampuni. Dia tidak menutup pintu hanya karena kita pernah salah niat. Yang Allah lihat adalah kesungguhan kita untuk kembali. Ketika niat kembali lurus, hidup terasa lebih terarah. Mungkin jalannya masih panjang, mungkin tanjakannya masih terjal, tetapi kita tahu kemana kita menuju, dan orang yang tahu arah tidak akan tersesat meski berjalan pelan. Niat yang lurus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi ia menjanjikan hidup yang tidak kehilangan makna. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa mudah jalannya, tetapi tentang kepada siapa kita berjalan. Ujian adalah cara Allah menjaga niat. Tidak semua ujian datang sebagai hukuman. Sebagian besar justru datang sebagai bentuk penjagaan. Allah mengetahui betapa rapuhnya hati manusia, betapa mudahnya niat berubah, dan betapa cepatnya kita berpaling ketika hidup terlalu nyaman. Ketika hidup berjalan terlalu lancar, seringkali kita lupa bertanya kepada Allah. Kita merasa mampu, merasa cukup, dan merasa aman. Di saat itulah niat perlahan bergeser tanpa disadari. Karena hati mulai bergantung pada diri sendiri dan dunia. Maka Allah menurunkan ujian, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengembalikan. Mengembalikan hati kepadanya, mengingatkan bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Ujian membuat kita berhenti sejenak. Ia memaksa kita menundukkan kepala. Bukan karena kalah, tetapi karena sadar. Sadar bahwa kita butuh Allah lebih dari apapun. Ketika niat lurus, ujian tidak mematikan semangat. Ia justru membersihkan tujuan, menghapus ketergantungan yang salah, menyisakan satu sandaran yang tidak pernah goyah. Allah menguji orang yang Dia cintai, bukan karena Allah ingin melihat mereka jatuh, tetapi karena Allah ingin melihat mereka kembali. Kembali kepada niat awal yang murni. Ada ujian yang datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kesempatan yang diharapkan, atau kondisi yang selama ini diandalkan. Semua itu mengguncang hati, tetapi juga meluruskan arah. Ketika sesuatu yang kita cintai diambil, kita baru sadar apakah cinta itu mendekatkan kita kepada Allah, atau justru menjauhkan. Dari situlah niat diuji dengan sangat jujur. Ada pula ujian yang datang dalam bentuk kesepian. Saat tidak ada yang memahami, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang menemani. Pada saat itulah kita belajar bahwa Allah selalu ada. Bahkan ketika manusia pergi, kesepian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah adalah kesepian yang menyelamatkan. Ia mengajarkan bahwa sandaran sejati tidak pernah bergantung pada jumlah manusia di sekitar kita.
Ujian juga bisa datang dalam bentuk kelelahan, amal yang terasa berat, doa yang terasa hampa, ibadah yang terasa kering. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Allah ingin niat diperiksa kembali. Allah ingin memastikan bahwa kita beribadah karena Dia, bukan karena rasa, bukan karena suasana, dan bukan karena kebiasaan semata. Ketika rasa nikmat dicabut sementara, yang tersisa hanyalah niat. Dan disitulah kejujuran kita diuji. Orang yang niatnya lurus akan tetap bertahan, meski tidak merasakan apa-apa. Ia tetap syalat, meski hati terasa kosong. Ia tetap berdoa meski belum melihat hasil. Karena ia tahu ibadah bukan tentang perasaan, tetapi tentang kesetiaan. Ujian juga datang melalui manusia. Dikhianati, disalahpahami, direndahkan, atau ditinggalkan. Semua itu terasa menyakitkan, tetapi menyimpan pelajaran besar tentang ketergantungan hati. Allah tidak ingin hati hambanya terlalu bergantung pada makhluk. Maka Allah lepaskan satu persatu sandaran palsu, agar hati kembali bersandar sepenuhnya kepadanya. Saat niat lurus, luka tidak berubah menjadi dendam. Ia berubah menjadi doa. Doa agar hati tetap bersih, meski pernah disakiti. Allah tidak menyia-nyiakan air mata yang jatuh karenanya. Setiap kesabaran yang lahir dari niat yang lurus akan diganti dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Ujian yang berat seringkali menjadi pintu bagi keikhlasan yang lebih dalam. Keikhlasan yang tidak lagi bergantung pada kondisi, tetapi pada keyakinan. Allah tidak menguji untuk melihat seberapa kuat tubuh kita, tetapi seberapa jujur hati kita. Ketika niat benar, ujian justru menguatkan iman. Ia tidak membuat kita menjauh, tetapi semakin mendekat. Tidak membuat kita berhenti, tetapi semakin berhati-hati dalam melangkah. Allah Maha mengetahui batas hambanya. Dia tidak akan menguji di luar kemampuan. Jika ujian terasa sangat berat, itu tanda bahwa Allah sedang membentuk sesuatu yang besar di dalam diri. Bukan untuk membuat kita hebat di mata manusia, tetapi untuk membuat kita kuat di hadapannya. Ujian mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol, untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita atur. Dan justru disitulah ketenangan tumbuh. Ketika niat lurus, kita belajar berkata, "Aku percaya," bahkan saat tidak mengerti. Dan kepercayaan itulah yang menguatkan langkah. Allah tidak selalu mengangkat ujian dengan cepat, tetapi setiap detik kesabaran dicatat sebagai kedekatan. Orang yang niatnya benar tidak meminta ujian dihilangkan secepatnya, tetapi meminta hati dikuatkan selama menjalaninya. Dan ketika ujian itu berlalu, yang tertinggal bukan hanya rasa lega, tetapi kedewasaan iman. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Dia uji. Jika hari ini kamu sedang diuji, itu karena Allah melihat sesuatu yang berharga di dalam dirimu. Dan jika niatmu tetap lurus di tengah ujian, percayalah, Allah sedang menyiapkan perubahan besar yang tidak semua orang pantas menerimanya. Sahabatku, pada akhirnya hidup ini tidak meminta kita menjadi luar biasa di mata manusia. Hidup hanya meminta kita jujur di hadapan Allah. Jujur dengan niat, jujur dengan kelemahan, dan jujur dengan harapan yang kita simpan di dalam hati. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk menolong. Allah hanya menunggu satu langkah kecil, kesediaan untuk memperbaiki niat. Karena dari niat yang lurus itulah pertolongan Allah mengalir dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Perbaikan niat tidak selalu mengubah hidup secara drastis dalam semalam, tetapi ia mengubah arah. Dan arah yang benar, meski ditempuh perlahan, akan selalu sampai kepada tujuan. Ketika niat karena Allah, kita berhenti memaksa dunia untuk memenuhi harapan kita. Kita belajar menerima bahwa tidak semua keinginan harus terpenuhi agar hidup bermakna. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Dan terkadang, apa yang kita inginkan bukanlah apa yang paling menyelamatkan. Niat yang lurus mengajarkan kita untuk percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah lalai. Percaya bahwa setiap detik yang kita jalani dalam ketaatan tidak pernah sia-sia. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya hari ini. Kita mungkin tidak memahami rencananya sekarang. Tetapi Allah bekerja bahkan saat kita tidak melihat apa-apa. Perbaiki niatmu ketika bangun di pagi hari. Niatkan hidupmu untuk mencari ridha Allah, bukan sekadar bertahan. Niatkan setiap langkah sebagai ibadah, bukan sekadar rutinitas. Ketika niat diperbaiki, hal-hal kecil menjadi bernilai besar. Kesabaran yang diam, kejujuran yang sepi, doa yang lirih. Semua itu berat timbangannya di sisi Allah. Allah tidak mengukur seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa lurus hati kita ketika menjalani hidup. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, merasa gagal, atau merasa tidak seperti yang kamu harapkan, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang membawamu ke versi dirimu yang lebih dekat kepadanya.
Perbaiki niatmu saat hatimu lelah, saat semangat menurun, saat doa terasa jauh. Karena di saat-saat itulah keikhlasan paling dibutuhkan. Tidak apa-apa jika kamu pernah salah niat. Tidak apa-apa jika kamu pernah berjalan dengan tujuan yang keliru. Yang terpenting adalah kesediaan untuk kembali. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang pulang dengan hati yang tunduk. Bahkan, satu langkah kembali bisa menghapus langkah-langkah salah sebelumnya. Jangan tunda memperbaiki niat hanya karena merasa belum siap. Justru dengan memperbaiki niat, Allah akan menyiapkan hatimu. Serahkan hasil kepada Allah. Lepaskan beban untuk selalu terlihat berhasil. Cukup pastikan bahwa hatimu berjalan ke arah yang benar. Ketika niat lurus, kegagalan tidak menghancurkan. Ia mendewasakan. Keberhasilan tidak membutakan. Ia mengingatkan. Hidup yang dijalani karena Allah akan selalu memiliki makna. Bahkan ketika tidak memiliki segalanya, jangan iri pada jalan orang lain. Allah tidak menciptakan hidup untuk dibandingkan, tetapi untuk dijalani dengan amanah masing-masing. Langkahmu mungkin pelan, tetapi jika niatmu benar, Allah akan menjaganya. Bahkan dari hal-hal yang tidak kamu sadari. Percayalah, tidak ada satu keikhlasan pun yang sia-sia. Tidak ada satu niat baik pun yang diabaikan. Semua dicatat, semua dijaga. Jika dunia tidak memberimu tepuk tangan, jangan bersedih. Allah telah melihat, dan itu lebih dari cukup. Biarkan manusia menilai sesuka hati. Tugasmu hanya satu, menjaga niat agar tetap lurus. Karena ketika niatmu benar-benar karena Allah, hidupmu tidak akan kosong. Ia akan penuh meski sederhana. Ia akan tenang meski tidak mudah. Dan pada akhirnya, ketika kita kembali kepada Allah, bukan jumlah yang ditanya, bukan hasil yang dihitung, tetapi hati yang dibawa. Maka hari ini, sekarang, di detik ini, perbaikilah niatmu. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Dan biarkan Allah mengubah hidupmu dengan caranya yang paling indah. Sahabatku, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.